Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi, ke 2405 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 6 ayat 32 sampai ayat 36. Demikian firman Tuhan. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membahas lebih dalam lagi di ayat 36 ini. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat sebelumnya mengajarkan kepada kita, kalau kita mengasihi orang, kita berbuat baik kepada orang, kita meminjamkan sesuatu kepada orang, tetapi kita berharap untuk mereka melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan kepada mereka, firman Tuhan ini katakan, apakah jasamu? Saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita harus melakukan lebih daripada itu. Artinya apa, saudara? Yang membuat kita berbeda dengan orang dunia menuntut pamrih, menuntut balas dari semua kebaikan yang mereka lakukan. Ketika orang tidak melakukan hal yang baik sama seperti kita lakukan kepada orang itu, banyak orang yang kecewa. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat Allah, yaitu murah hati. Amin. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia menuntut balas, kita anak-anak Allah yang maha tinggi, kita memberikan bantuan, kita mengasihi orang, kita berbuat baik tanpa berharap balasan, tanpa pamrih. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan, hendaklah kamu murah hati. Kata hendaklah di sini ini menunjuk bahwa inilah yang Tuhan kehendaki dari kita, anak-anak Tuhan, supaya kita murah hati. Kalau kita bantu orang, sudah, nggak usah lagi ingat-ingat itu. Nggak usah lagi cerita-cerita orang tentang kebaikan yang saudara lakukan kepada orang ini dan itu. Saudara, orang yang murah hati, orang yang tulus. Amin. Ketika dia membantu saudara, dia cepat melupakan sampai dia lupa kalau dia pernah tolong orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mau saudara dan saya memiliki sifat Allah ini, yaitu murah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini, ayat 35, perhatikan. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Berbuat baik, memberi tanpa berharap balasan. Itu yang luar biasa. Mengasihi orang berdosa. Walaupun seringkali orang berdosa yang sudah mendapat pengampunan itu, kadangkala mereka menjadi orang durhaka. Kadangkala mereka lupa dengan kasih Tuhan. Padahal mereka sudah seringkali menerima karya Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tetapi seringkali orang-orang yang sudah mendapat kasih Tuhan itu seringkali melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap mengasihi semua orang. Tuhan tetap mengasihi orang berdosa. Tuhan membenci dosanya, bukan orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan tidak menuntut balas. Tuhan memberikan kepada saudara dengan cara gratis. Saudara, Tuhan memberikan kita nafas hidup, memberikan kita oksigen yang gratis, saudara. Orang-orang yang ada di rumah sakit yang saudaranya sedang koma, untuk mempertahankan hidup, mereka harus membeli tabung oksigen. Dan harganya lumayan mahal, saudara. Saudara dan saya bisa bernapas, masih sehat, bisa beraktivitas, itu berkat Tuhan. Tuhan yang berikan kepada saudara dan saya. Dan Tuhan tidak menuntut balas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengenali bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita tinggikan itu Allah yang murah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 36 ini katakan, hendaklah kamu ini adalah siapa? Orang-orang percaya. Ya, saudara dan saya. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti siapa? Sama seperti Bapa kita di surga. Sama seperti Tuhan Yesus yang murah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata hendaklah di sana berarti Tuhan mau saudara dan saya murah hati. Amin. Seperti Bapa di surga yang murah hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan sampai kita sudah mengaku orang percaya, sudah mengikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah aktif dalam pelayanan-pelayanan di gereja, tetapi hidupmu tidak ada perubahan sama sekali. Masih tetap saja melakukan dosa, masih tetap melakukan kejahatan, masih tetap buat dosa. Saudara, kita harus berbeda. Amin. Kita harus berbeda dengan gaya hidup orang-orang dunia. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan Allah yang maha tinggi. Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia yang hidup dalam dosa. Saudara dan saya harus memiliki karakter Allah, sehingga orang-orang dunia dapat mengenal Yesus Tuhan melalui kehidupan kita yang jadi berkat. Kehidupan kita yang hidup menurut standar Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang artinya, ya kelakuan anak yang gak jauh beda lah. Orang tuanya juga seperti itu. Sehingga orang dapat melihat, oh, orang tua dengan anak sifatnya sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam peribahasa bahasa Inggris, like father, like son.
Saudara, kalau ada orang yang jago gitar, ya mereka melihat, oh iya, karena bapaknya jago main gitar. Like father, like son. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Sudah seharusnya kita itu melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Sifat Allah itu, karakter Allah itu harus ada di dalam diri kita. Kita harus murah hati. Sama seperti dengan Bapa kita di sorga adalah murah hati. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar, kita anak-anak Tuhan harus memiliki karakter Allah yang murah hati. Arti murah hati tadi, yang pertama apa? Suka memberi. Amin. Suka memberi dalam arti suka memberi pengampunan. Amin. Tuhan suka memberi pengampunan walaupun orang itu sudah berbuat salah, sudah berbuat dosa, tetapi pengampunan Tuhan tetap tersedia bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan, datang bertobat, datang mengakui semua dosa-dosanya. Tuhan ampuni. Amin. Haleluya. Suka memberi apa? Pertolongan. Itu orang yang murah hati. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau sudah melihat orang-orang di sekitar saudara membutuhkan pertolongan, saudara jangan acuh tak acuh. Jangan masa bodoh. Mari kita jadi jawaban buat mereka. Mari kita mau tolong mereka. Kita bantu mereka. Amin. Dengan demikian kita memiliki sifat Allah yang murah hati. Kalau kita suka memberi. Baik itu memberi pengampunan, memberi pertolongan, memberikan bantuan. Orang yang murah hati pasti ada Roh Kudus dalam dirinya yang menggerakkan dia sehingga orang itu jadi murah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang mendengarkan renungan ini semuanya dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka memiliki karakter Kristus. Mereka murah hati, mereka suka memberi, suka menolong, suka membantu orang-orang yang ada di sekitar mereka. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, murah hati di sini artinya baik hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup berbeda dengan orang dunia yang tadinya mungkin kita hidup jahat. Tapi setelah kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai Raja yang memerintah hidup saudara dan saya, kita harus berubah dari yang jahat menjadi orang yang baik hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang ada Yesus dalam dirinya, pasti dia selalu berbuat baik. Amin. Berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Berbuat baik bukan hanya kepada orang baik, tetapi berbuat baik juga kepada orang-orang yang jahat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berbuatlah baik kepada musuh-musuhmu. Amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, doakan mereka yang berbuat jahat kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk diselamatkan. Tuhan mau kita jadi berkat bagi dunia ini. Amin. Mari jadi berkat bagi lingkungan kita, di sekitar kita, dimanapun kita berada. Amin. Sehingga orang melihat kita ada satu perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga orang-orang itu diberkati. Karena mereka melihat kehidupan saudara murah hati, baik hatinya. Amin. Saya percaya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan isinya, menciptakan manusia. Firman Tuhan berkata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Saudara dan saya diciptakan Tuhan, ada dalam dunia ini. Semuanya itu dilihat Tuhan baik. Artinya apa, saudara? Tuhan menciptakan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Amin. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat ada orang yang hidup dalam kejahatan, jadi penjahat, jadi pencuri, jadi seorang penganiaya dan sebagainya, saudara.
Tuhan menciptakan mereka pada mulanya baik adanya. Amin. Tapi mereka sendiri yang menolak Tuhan dalam kehidupan mereka. Makanya yang masuk kepada mereka bukan Roh Kudus tapi roh jahat. Saudara dan saya percaya kita semua yang ada di dalam diri kita, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesuslah yang menguasai hidup kita. Sehingga mengubah kita yang jahat jadi baik. Amin. Yang tadinya pelit sekarang suka memberi, suka menolong. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara murah hati. Tuhan mau saudara dan saya menjadi pribadi yang baik hatinya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah orang-orang jahat. Tapi Tuhan mau saudara tetap jadi orang baik. Amin. Jangan terpengaruh dengan mereka. Walaupun mungkin saudara ada di tengah-tengah orang-orang yang jahat, pengguna narkoba, pencuri, perampok, penjudi, orang-orang yang hidupnya dalam dosa. Saudara dan saya nggak boleh terpengaruh dengan mereka. Kitalah yang harus mempengaruhi mereka. Amin. Sehingga mereka mengenal kebenaran. Setelah mereka mengenal kebenaran, hidup mereka diubahkan menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara jangan mudah terpengaruh. Kitalah yang harus mempengaruhi mereka. Amin. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Orang berbuat jahat kepada kita, tapi kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian kita akan memenangkan orang-orang yang berbuat jahat itu. Kita bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir. Orang-orang yang memiliki karakter Tuhan, murah hati, adalah orang-orang yang pengasih. Orang-orang yang penyayang. Amin. Orang-orang yang tetap mengampuni walaupun orang-orang itu berbuat jahat kepada kita. Kita tetap mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Amin. Kita tetap memberkati mereka. Walaupun seringkali kita dicurangi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang murah hati. Dia tidak terpengaruh. Walaupun reaksi orang kepada dia tidak seperti apa yang kita lakukan kepada mereka. Tapi orang-orang yang murah hati tidak terpengaruh. Tidak berhenti berbuat baik kepada orang-orang jahat itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi orang-orang yang murah hati. Karena itulah yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya merenungkan saudara, bagaimana kota-kota orang-orang yang mayoritas Kristen, justru di sana, kehidupan orang-orang di sana justru tidak jadi berkat. Saudara, mari kita lihat kenapa itu terjadi. Karena mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari mereka. Tuhan mau saudara murah hati. Kalau kita memiliki sifat murah hati, kita nggak tersinggung. Kita tidak mudah emosi ketika orang berbuat jahat sama kita. Yang kita balas apa? Bukan kejahatan, tapi kebaikan. Sehingga apa saudara? Emosi, amarah, kebencian teredam dengan apa? Murah hati yang kita lakukan. Amin. Tuhan mau saudara dan saya memiliki sifat Allah ini, murah hati. Saya percaya kalau suami murah hati, dia tidak akan pukul istrinya. Demikian juga sebaliknya. Istri kalau dia murah hati, dia tetap menerima kekurangan kelebihan suaminya. Amin. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga yang ada hanyalah damai sejahtera. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara orang yang hidup murah hati, hidupnya tenang, hidupnya senang, dan berakhir dengan kemenangan. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki hati yang seperti hati Tuhan murah hati ini, kita akan terus memberi pengampunan, bantuan. Kita akan memberikan hidup kita. Dan menganggap bahwa kepentingan orang banyak lebih penting daripada kepentingan kita. Itu orang yang murah hati.
Amin. Orang yang murah hati yang kedua kita belajar baik hati. Amin. Dia nggak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Orang yang murah hati, tandanya apa? Dia mengasihi. Walaupun orang yang di depannya adalah orang yang menjengkelkan, orang yang telah mengkhianati dia, orang yang telah mencelakai dia. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Itu orang yang murah hati. Amin. Saya berdoa kita semua memiliki sifat Allah ini. Semua kita orang-orang yang murah hati. Kenapa kita harus murah hati? Karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Kami berdoa biarlah karakter Allah ini melekat dalam kehidupan kami. Bukan hanya mendengar firman ini, tapi biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, pribadi mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dengan panjang umur, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Menyertai mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan tercurah. Memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.